Georgia Williams dilahirkan pada tanggal 7 September 1995 di Shropshire, Inggris. Ayahnya seorang perwira polisi bernama Stephen dan ibunya bernama Lynette, seorang ibu rumah tangga. Georgia memiliki kakak perempuan bernama Scarlett. Mereka merupakan keluarga penuh kasih dan saling menyayangi. Mereka sangat dekat satu sama lainnya. Georgia digambarkan sebagai seorang gadis yang cerdas, perhatian, baik, dan populer di sekolahnya. Sikapnya yang gampang tersenyum membuat orang-orang yang berada di sekitarnya merasa nyaman. Hal inilah yang membuat Georgia sangat gampang mendapatkan teman. Georgia yang suka melakukan olahraga outdoor juga merupakan seorang kadet di Korps Pelatihan Udara. Dalam kesehariannya, Georgia bekerja paruh waktu di sebuah pom bensin dekat rumahnya. Dengan sikap ramahnya, dia menjadi cepat akrab dengan rekan kerjanya yang kebanyakan berusia lebih tua darinya, yang salah satunya bernama Jamie Reynolds. Reynolds digambarkan sebagai seorang pemuda sopan dan sedikit pendiam. Keluarganya pernah bertemu Reynolds saat sedang mengunjungi Georgia di tempat kerjanya. Selama bekerja di sana, terlihat sangat jelas jika Reynolds menyukai Georgia. Namun, gadis itu tidak memiliki perasaan yang sama. Walaupun cintanya hanya bertepuk sebelah tangan, mereka tetap berteman baik dan sering menghabiskan waktu bersama-sama. Reynolds yang saat itu bekerja full-time pada satu hari mengatakan pada Georgia bahwa dia tertarik pada dunia fotografi dan ingin mencoba bidang tersebut sebagai karirnya di masa depan. Georgia tentu saja mendukung keinginan Reynolds serta menawarkan bantuan jika Reynolds membutuhkannya. Georgia seorang teman yang baik, tidak hanya pada Reynolds, siapapun temannya yang membutuhkan akan dibantunya. Reynolds pun meminta untuk membantunya sebagai model dalam portfolionya yang permintaan ini diterima oleh Georgia. Di tanggal 26 Mei 2013 bersama beberapa orang temannya pada jam 7.30 malam Georgia berangkat ke rumah orang tua Reynolds. Ibunya mengizinkan untuk pergi karena rumah Reynolds hanya berjarak beberapa menit berjalan kaki dari rumah mereka. Beberapa jam kemudian, ketika ibunya mengirim SMS menanyakan kapan Georgia akan pulang, gadis itu menjawab jika pemotretan telah selesai, namun dia akan tinggal sebentar untuk ngobrol bersama teman-temannya. Dia belum bisa memastikan kapan akan pulang dan meminta ibunya untuk tidak khawatir. Keesokan harinya pada jam 6 pagi saat Lynette mendatangi kamar Georgia, dia melihat tempat tidurnya masih dalam keadaan rapi seolah tidak pernah ditiduri sejak malam. Dia pun kembali mengirim SMS yang dijawab Georgia bahwa dia semalam lupa waktu dan menginap di rumah temannya. Di akhir pesan, dia memberitahu jika baterainya lowbat. Walaupun bagi Lynette hal itu terdengar aneh dan di luar kebiasaan Georgia yang biasanya selalu tepat waktu serta tidak pernah membiarkan ponselnya lowbat, tetapi Lynette berusaha untuk tetap tenang. Hingga 2 hari kemudian mereka menelpon semua teman-teman Georgia untuk bertanya jika mereka mengetahui sesuatu. Ketika teman-teman Georgia berusaha menelpon ke ponselnya, ponsel itu dalam keadaan tidak aktif dan semua panggilan dialihkan ke kotak suara. Di hari yang sama, mereka melaporkan kehilangan Georgia pada polisi. Mereka mengatakan bahwa putri mereka tidak pernah melakukan hal-hal yang aneh dan selalu tepat waktu serta akan memberi kabar pada keluarganya dimanapun dia berada. Sehingga kecil kemungkinan jika Georgia menghilang karena sengaja untuk kabur. Pacar Georgia yang bernama Matthew memposting hilangnya gadis itu di Facebook dan meminta bantuan bagi siapapun yang bisa memberikan informasi. Sementara itu kepolisian tanpa berlama-lama menunggu melakukan pemeriksaan latar belakang Reynolds dan menemukan bahwa di tahun 2008 dia pernah mendapatkan surat peringatan ketika dilaporkan saat mencekik seorang gadis Abigail yang dia bujuk untuk membantunya dalam sebuah proyek kerjanya. Orang tua Reynolds mengakui jika anaknya memiliki obsesi tentang melakukan happy ending secara brutal serta kecanduan menonton film unyil dengan tema kekerasan.
Di komputernya ditemukan banyak foto-foto Abigail dalam kondisi leher terikat. Tapi sayangnya di saat itu polisi yang kurang menanggapi serius hal tersebut tidak menahan Reynolds. Dan di tahun 2011 dia kembali dilaporkan ketika dengan sengaja menabrak mobil rekan kerjanya yang telah menolak cintanya. Yang lagi-lagi kasus ini tidak dilanjutkan. Setelah mengetahui latar belakang Reynolds yang mengerikan, polisi melacaknya melalui rekaman CCTV jalan yang dilalui Reynolds di hari itu. Terlihat di malam kejadian, Reynolds berkendara ke sebuah hotel murah di daerah Glasgow, Scotland yang berjarak 300 mil dari rumahnya. Dalam rekaman tersebut, Georgia tidak terlihat bersamanya, namun di tempat parkir tampak Reynolds sedang mengganti bajunya dengan cepat. Polisi yang bekerja sama dengan kepolisian Scotland berhasil menangkap Reynolds yang saat diinterogasi dia bersikeras mengatakan tidak mengetahui keberadaan Georgia. Namun polisi Scotland yang telah mendapatkan informasi tentang latar belakang Reynolds membawanya kembali ke Shropshire untuk interogasi lanjutan yang lagi-lagi Reynolds menolak semua tuduhan. Polisi yang menggeledah rumah Reynolds menemukan sebuah kamera berisikan memory card yang isinya telah dihapus. Namun ketika polisi berhasil mengembalikan semua filenya, mereka menjadi sangat mual ketika melihat koleksi foto-foto mengerikan tersebut yang mengungkapkan apa yang telah terjadi pada gadis itu. Georgia yang telah meninggal, lehernya dijerat dengan tali, dimasukkan ke dalam sebuah kotak yang kemudian digantung dan ditendang-tendang dari bawah oleh Reynolds. Setelah puas melakukannya, dia menurunkan kotak tersebut dan memperkaos jasadnya. Di saat ini, walaupun telah ketahuan, Reynolds tetap menolak untuk memberitahu di mana jasad Georgia disembunyikan. Berpacu dengan waktu untuk bisa segera menemukan Georgia, salah seorang detektif bernama Hopwood mencoba mencari tahu dengan menelusuri perjalanan Reynolds melalui foto-foto di dalam kamera yang diambil sehari setelah Georgia menghilang. Di salah satu foto terlihat Reynolds sedang mengisi bensin di sebuah SPBU dengan membawa jasad Georgia yang diletakkan di belakang mobil van-nya. Selanjutnya, dia berkendara sejauh 60 mil ke daerah Wrexham untuk menonton di sebuah bioskop. Yang di kemudian hari diketahui jika dulunya dia pernah mengajak Georgia untuk nonton di bioskop ini yang ajakan itu ditolak oleh Georgia. Sayangnya, dikarenakan tidak semua jalanan di daerah ini dilengkapi dengan CCTV, polisi kehilangan jejak mobil Reynolds. Polisi pun meminta bantuan pada masyarakat yang mungkin bisa memberi informasi tentang keberadaan mobil itu di waktu setelah Reynolds meninggalkan bioskop pada jam 10.30 malam. Tidak berapa lama, beberapa orang menghubungi polisi dan mengaku sempat membantu mobil Reynolds yang saat itu sedang mogok di pinggir jalan di daerah Cheshire. 5 hari setelah Georgia hilang, di tanggal 31 Mei 2013, mereka menemukan jasad polosnya di sebuah hutan di daerah Wrexham. Jasad tersebut terlihat seperti sengaja tidak disembunyikan dengan baik yang digeletakkan begitu saja di balik pepohonan. Dalam persidangan di tanggal 2 Desember 2013, Reynolds yang saat itu masih berada di luar ruangan sidang terlihat sedang tertawa dan bercanda. Namun, begitu dia berada dalam ruangan sidang, sikapnya berubah menjadi lemah lembut seperti anak kecil. Untungnya, trik tersebut tidak berhasil. Dan di tanggal 19 Desember 2013, dia divonis hukuman penjara seumur hidup tanpa adanya kesempatan pembebasan bersyarat. Saat itu, Reynolds merupakan tahanan termuda di Inggris yang mendapatkan hukuman seumur hidup. Di tahun 2014, dia mengajukan banding yang ditolak oleh pengadilan. Setelah terjadinya kasus ini, penduduk setempat berhasil mengumpulkan dana sejumlah 2.000 pounds yang akan digunakan untuk membangun sebuah memorial sebagai tanda untuk mengenang Georgia.
Dan cukup sampai di sini cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa ajak teman-teman kalian yang suka dengan konten seperti ini untuk gabung di sini. Buat kalian yang masih betah nonton sampai akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.